Akulah Mak Lampir, ratu kalian. Di awal episode kali ini kita diperlihatkan kedatangan Farida bersama Sembara di rumah ayahandanya Juragan Raisman. Singkat cerita, Juragan Raisman bermaksud melangsungkan resepsi pernikahan putrinya tersebut. Kamu sudah siap untuk menjadi ibu, Farida? Siap, Bu. Aku setuju. Alhamdulillah. Di sisi lain, Mak Lampir masih belum putus asa untuk menyelamatkan Gerandong. Rencananya kali ini terbilang cukup halus, mereka menyelinap ke dalam rumah Juragan Raisman dengan menggunakan ajian Irfan, sebuah ajian seperti ilmu bungkam yang bisa membuat semua orang kehilangan rasa sadarnya pada saat tengah tertidur. Target mereka adalah orang-orang lemah seperti Farida Basir, Ibunda Sembara dan juga Juragan Raisman untuk dijadikan sandera. Nantinya mereka akan ditukar dengan Gerandong. Tanpa disadari, kedatangan mereka telah tercium oleh Panglima Kumbang dan Santa Lima. Sembara sendiri turun tangan melawan nenek jelek nan jahat si Mak Lampir. Mak Lampir sendiri ketar-ketir menghadapi Sembara yang dengan garangnya mencabikkan cemeti amarah Suli. Mak Lampir begitu murka karena rencananya tidak membuahkan hasil. Meskipun telah kalah dalam adu kesaktian dengan Sembara, Mak Lampir masih belum menyerah dan tidak mau mengakui kekalahannya. Ia pun meminta Ganda Suli memanggil Gedeng Kobar guna meminta bantuan untuk menyelamatkan Gerandong. Aku panggil Asma Guru. Guru Gedeng Alas Kobar. Datanglah. Kakakku, bebaskan si Gerandong cucuku itu. Sin kemudian kembali ke rumah Juragan Raisman. Saat itu sedang ada pesta dalam rangka syukuran atas pernikahan Farida dan Sembara. Dari sekian tamu yang hadir, ternyata hadir juga 3 orang gadis bersama beberapa orang laki-laki yang tidak diundang. Kiai Jabat dan Nyai Bidara menghampiri mereka kemudian meminta Basir untuk mengusir tamu tak diundang itu. Cepat usir orang-orang ini sebelum mereka membuat kegaduhan di sini. Saat Basir akan mengusir mereka, justru mereka tidak mau pergi, bahkan mereka memaksa ingin bertemu Sembara dan Farida. Hal ini membuat Kiai Jabat marah dan terpaksa mengusir mereka dengan cara kekerasan. Rupanya mereka ini makhluk bangsa siluman yang sengaja disusupkan oleh Gedeng Alas Kobar guna membebaskan Gerandong. Di scene lain, Gedeng Alas Kobar ternyata berhasil menemukan tempat di mana Gerandong disembunyikan oleh Kiai Golongan Putih. Rupanya Gedeng Alas Kobar ini berniat memiliki Gerandong guna menjadi penguasa raja di Raja Golongan Hitam. Gedeng Alas Kobar akhirnya gagal melepaskan Gerandong. Ia menceritakan kegagalannya tersebut kepada Mak Lampir. Namun Mak Lampir justru marah karena Gedeng Alas Kobar bertindak gegabah dan tanpa sepengetahuan Mak Lampir. Gedeng Alas Kobar belum mau menyerah, kemudian ia pun pergi untuk menyelamatkan Gerandong. Tiba-tiba Gedeng Alas Kobar melihat para pendekar aliran hitam dari berbagai perguruan yang tengah serius membicarakan sesuatu. Gedeng Alas Kobar pun penasaran apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh para pendekar tersebut. Ia kemudian memerintahkan Ganda Suli untuk memata-matai pembicaraan mereka. Kita akan kalah jika kita tampil satu persatu untuk merebut Gerandong. Ternyata mereka sedang memburu Gerandong. Mereka adalah Ki Pentasena dari perguruan Sumeru, Ki Jaya Santika dari perguruan Jongkring Salaka,
dan pemimpin mereka dari perguruan Kalajembar Ki Kebo Abang, Gedeng Kobar pun bermaksud mengusir mereka. Lalu ia bersama murid-muridnya menyerang para pendekar tersebut. Pertarungan para pendekar aliran hitam tersebut semakin sengit dan jual beli serangan pun terjadi. Di tengah pertarungan dahsyat itu Mak Lampir tiba-tiba datang. Sebagai ratu aliran hitam ia sangat marah melihat sesama pendekar aliran hitam bertarung satu sama lain. Kenapa bertempur sesama penganut aliran hitam sendiri? Pasti ini yang dipanggil Mak Lampir, Ratu Aliran Hitam. Para pendekar aliran hitam itu terpaksa berpura-pura bersekutu dengan Mak Lampir guna mencapai tujuan mereka yaitu mendapatkan Gerandong. Mereka kemudian menyatukan para prajurit untuk dilatih ilmu bela diri sebagai persiapan penyerangan terhadap para kiai dan jin golongan putih. Sin kemudian berpindah ke rumah Juragan Raisman. Saat itu Kiai Jamas telah berada di antara Kiai Jabat, Kiai Jumantoro, dan Nyai Bidara. Mereka akan pergi ke daerah Bulan Pipitan guna melangsungkan jihad akbar yaitu membinasakan Gerandong. Kemudian mereka bersiap untuk pergi yang diikuti oleh Sembara. Namun Kiai Basari memaksa untuk ikut andil dalam jihad akbar ini. Akan tetapi Kiai Jamas tidak mengizinkan karena saat ini kondisi Kiai Basari belum pulih pasca terkena gigitan Gerandong. Meskipun demikian Kiai Basari tetap memaksa ikut serta bersama rombongan, sehingga hanya tersisa Basir seorang diri. Bulak Pipitan. Ingat tempat itu. Gerakan murid kalian untuk mengepung tempat itu. Mak Lampir bersama para pendekar aliran hitam menyusun sebuah siasat untuk mengepung rombongan Kiai golongan putih. Nantinya saat Gerandong akan dikeluarkan dari kerangkeng maka di saat itulah mereka akan melakukan penyerangan. Kali ini penyerangan besar-besaran pun akan terjadi. Alas Kobar, Ki Kontasena, dan Ki Kebo Abang berangkat ke Bulan Pipitan bersama para murid mereka. Alas Kobar, kau jaga di sebelah utara bersama anak buahmu. Kontasena, tugasmu di sebelah selatan, tugasmu di sebelah barat. Cepat berangkat. Kami berangkat sekarang. Silakan. Bunuh semua yang mengejar si Gerandong. Nah demikianlah akhir dari episode ini. Jangan lupa saksikan alur cerita di episode selanjutnya yang pastinya akan semakin seru. Pastikan selalu sediakan kopi karena kita akan bernostalgia ke tahun 90-an. Nah bagi kalian yang mempunyai kritik dan saran, silahkan tuliskan komentar kalian pada kolom di bawah ini. Selamat bernostalgia.